Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah, pagi menjelang siang hari ini kembali kita bertemu. Hari ini katanya libur panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Mungkin sebagiannya masih berlibur. Mudah-mudahan yang berlibur, liburnya libur yang diberkahi insyaallah. Dan alhamdulillah, walaupun di saat libur panjang kita masih tetap bisa melanjutkan pengajian kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, bertemunya kita di tempat ini menjadi catatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kepada saya diharapkan untuk bisa mengkaitkan kajian sirah kita dengan satu bulan yang insya Allah sebulan lagi akan sama-sama kita jumpai dengan izin Allah, yaitu bulan Ramadan di 1437 Hijriah tahun ini. Karena itulah saya ingin hari ini mengajak kita semuanya mereview kembali atau mereview apa yang sudah selama ini juga sebagian besarnya kita sama-sama kaji. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika kita mengkaji beberapa peristiwa yang kita bisa berkesimpulan
bulan Ramadan itu identik dengan kemenangan. Ramadan itu identik dengan kemenangan dalam sejarah. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu justru terjadi di bulan Ramadan. Sebaliknya hal yang menarik, beberapa kejadian kekalahan itu justru malah terjadi di bulan Syawal. Syawal kita mengenalnya Lebaran. Lebaran itu identik dengan kalah. Di kita masuk Lebaran, spanduk di mana-mana disebut hari kemenangan. Walaupun saya agak sulit sebenarnya memahami kemenangan yang dimaksud gimana ini. Idul Fitri itu kan kembali kepada ya kembali makan, kembali berbuka. Itu namanya Idul Fitri. Walaupun banyak kita memahamkan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Idul Fitri itu kembali makan. Yang tadinya puasa jadi tidak puasa. Jadi poinnya adalah ternyata Ramadan itu identik dengan kemenangan dalam sejarah. Syawal justru sebaliknya identik dengan pelajaran berharga dari kekalahan. Karena itu nampaknya kita harus banyak belajar dari kemenangan, dan itu Ramadan. Kita harus belajar dari kekalahan, dan itu banyak terjadi di bulan Syawal, walaupun tidak semua. Oleh karenanya, ketika kita berpikir melakukan optimalisasi amal ibadah selama bulan Ramadan, kita berpikir ingin bulan Ramadan itu menjadi bulan kemenangan bagi kita. Saya yakin sangat penting kita kembali tengok sejarah, kembali tengok peristiwa masa silam. Kembali tengok masa silam terkait dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Rasul dan para sahabat. Dalam konteks inilah saya kira kajian hari ini, harapan hari ini saya mau coba untuk ketengahkan. Ya. Kita akan belajar dari kemenangan, kalau cukup kita akan belajar dari kekalahan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, biasa saya ini kalau mukadimah begini pelan, tapi nanti lama sedikit teriak-teriak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebutlah dua peristiwa penting. Silakan Pak. Baru berjumpa tapi sudah lama akrab, Lin. Alhamdulillah. Baru berjumpa di Nurul Bahri, tapi sering berjumpa di tempat lain.
Insyaallah. Ini bisa-bisa ngajinya ini jadi pengajian para purnawirawan. Tapi saya kira itu penting. Ya. Penting bagaimana sukses di saat menjadi purnawirawan. Nah, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sebutlah peristiwa Ghazwatul Badar, Perang Badar. Perang Badar itu Ramadan. Perang yang dicatat sebagai perang terbuka pertama kali dalam sejarah dakwah Nabi. Walaupun sebelumnya sudah diawali dengan perang-perang kecil. Sebutlah dalam catatan sejarah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Mekah yang selama ini dikuasai oleh paganisme, orang-orang musyrikin, dengan tidak kurang 360 patung yang ada di persekitaran Ka'bah itu kembali ke pangkuan Islam, kembali ke pangkuan tauhid, dengan dibersihkannya 360 patung itu. Adzan kembali berkumandang di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita surut ke belakang, Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi banyak peristiwa penting, dan itu adalah kemenangan, itu terjadi di bulan Ramadan. Sebaliknya, Bapak dan Ibu, dalam tanda kutip kalah dalam tanda kutip. Kalah dan menang itu mesti didefinisikan. Zahirnya boleh kalah, hakikatnya boleh menang. Hamzah itu gugur di perang Uhud, tapi boleh jadi hakikatnya Hamzah itu adalah menang karena dia gugur dalam kesyahidannya. Perang Uhud kalau dianalisa perang, kalah. 13 bulan perang Uhud itu setelah peristiwa perang Badar. Terjadi di bulan Syawal. 3 pekan setelah pembebasan kota Makkah, di mana kaum muslimin berada di posisi di atas angin. Secara kuantitas kaum muslimin besar, pasukannya 12.000. Dalam hitungan 3 pekan, tidak kurang orang masuk Islam 2.000-an. Itu luar biasa. Tetapi hanya selang sekitar 3 pekan dari peristiwa pembebasan kota Makkah, kaum muslimin mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran itu bernama kekalahan telak. Justru di saat kaum muslimin secara kuantitas
posisinya mayoritas. Jumlahnya banyak, tapi kalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya kira peristiwa 4 yang saya sebutkan ini baik untuk dikaji ulang, dibaca kembali oleh kita. Kita ambil pembelajaran, yakni 1, Ghazwah Badar, 2, Ghazwah Uhud, selang 13 bulan, menang kalah. 3, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, selang kira-kira 3 pekan terjadi Ghazwah Hunain, peristiwa perang Hunain, kalah. Berdekatan ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya melihatnya dua-duanya ini adalah fenomena yang amat sangat baik untuk kita ambil pelajaran. Pada sebulan yang lalu kita ada catatan kecil kan, evaluasi kecil pakai kertas itu. Saya baca, rupanya semuanya masih menginginkan agar kajian sirah ini dilanjutkan, dongengnya ini dilanjutin. Kira-kira begitu, dilanjutkan saja kajian sirah ini dengan beberapa masukan-masukan. Tapi saya berharap terkait dengan masukan yang paling pokok, masukan yang paling pokok adalah tolong yang belum beli buku cepat beli. Nambah perpustakaan di rumah 1 buku aja. Gitu. Kan nggak perlu saya absen kan? Perlu beli buku. Yang saya rekomendasikan adalah bukunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Judulnya adalah Perjalanan Hidup Rasulullah, atau kalau beli buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi. Itu terjemahan kitab aslinya Ar-Rahiqul Makhtum. Sekali lagi, insya Allah ini bukan insya Allah, memang nggak ada pesanan dari penerbit. Tapi saya menganjurkan yang diterbitkan oleh Darul Haq. Ya, penerbitnya Darul Haq. Judulnya kalau Darul Haq itu tadi Perjalanan Hidup itu. Darul Haq. Oke, betul itu. Lengkapnya apa judulnya, Bu? Judulnya apa? Boleh? Ini Pak ya. Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat. Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ya. Penerbitnya Darul Haq. Bukunya sama, terjemahan dari kitab yang sama, yaitu Rahiqul Makhtum, tapi diterjemahkan dengan judul yang berbeda-beda. Ini ya, insyaallah. Ini baik untuk dibaca, ini termasuk bestseller ini. Satu ini aja untuk nambah di perpustakaan kita. Baik, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia.
Untuk itu hari ini kita coba review kembali, ya, kita ulang kembali beberapa peristiwa dengan beberapa penekanan yang insya Allah kita mau akan sebutkan dalam kesempatan ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ya, terkait dengan Ghazwah Badar. Satu poin dalam pengulangan ini yang saya ingin tekankan. Apa poinnya yang ingin kita coba tekankan? Adalah poin yang menjadi tugas diutusnya para nabi dan rasul. Poin yang menjadi maksud diciptakannya oleh Allah manusia. Kita sama-sama pernah mengkaji surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 36, yang menyebutkan tugas inti, misi inti diutusnya para nabi dan rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Diutusnya para nabi dan rasul itu inti tugasnya adalah an i'budullah, mengajak manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menyeru manusia menjauhi taghut. Taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu namanya taghut. Jadi inti tugas para nabi menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Seruan inilah yang disebut sebagai seruan tauhid. Dalam artian bagaimana menyeru manusia menjadikan hidupnya sebagai penghambaan diri hanya kepada Allah. Seruannya itu seruan tauhid. Masih ingat ketika saya mencontohkan bahasa di iklan, pakailah daya, lupakan yang lain. Sembahlah Allah, jangan sembah selain. Apa maksudnya? Menyeru menyembah hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah. Tauhid. Satu. Ini misi inti. Saya mau kaitkan nanti dengan peristiwa ini. Bapak dan Ibu, kita juga pernah mengkaji tugas, maksud dan tujuan Allah menciptakan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah kepadaku. Masih ingat ketika saya menjelaskan diawali dengan manafi, diikuti dengan illa istisna yang punya makna pengkhususan, punya makna pengkhususan.
Waktu itu misalkan saya sebutkan di dalam Masjid Nurul Bahri ada Pak Sugiono. Waktu itu pertanyaan, Pak Sugiono ada di mana? Di Masjid Nurul Bahri. Ada nggak selain Pak Sugiono? Ada. Tapi kalau disebutkan tidak ada di dalam Masjid Nurul Bahri kecuali Pak Sugiono. Pak Sugiono ada di mana? Nurul Bahri. Ada nggak selain Pak Sugiono? Nggak ada. Berarti di dalam Masjid Nurul Bahri hanya Pak Sugiono. Maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia hanya satu, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Jadi cuma satu tujuannya. Nah, berarti hidup ini adalah ibadah, dan ibadah itu hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid, Pak. Tauhid itu begini nih. Jadi tugasnya manusia yaitu beribadah hanya kepada Allah, itulah tauhid. Misi diutusnya para nabi dan rasul itu juga yaitu tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah, menjauhi peribadatan kepada selain Allah, yakni syirik. Nah, dalam perjalanan di tengah menang atau kalah, tauhid ini nggak boleh bergeser, Pak. Itu maksud saya. Saya kira Ramadan bagi orang yang beriman adalah menjadi momentum peneguhan tauhid itu. Kita coba lihat, misalkan Pak, dalam konteks perang Badar yang sudah kita bahas. Ini Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 125. Kita lihat. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad, dan sungguh benar-benar nasarakumullah, Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian bi badrin, di dalam perang Badar, wa antum, sedangkan kalian pada saat perang Badar itu azillatun, lemah. Perang Badar kaum muslimin dalam keadaan lemah. Pertanyaan saya, Pak, dalam keadaan lemah kaum muslimin akhirnya menang apa kalah? Perang Badar itu menang apa kalah? Menang, spektakuler. Gitu. Lemah, menang. Sementara itu, Bapak-bapak, saya coba untuk lihat yang lain dan pernah Surah At-Taubah ayat 25 melukiskan secara khusus terkait dengan Ghazwatul Hunain. Beberapa hari, belum sebulan, setelah pembebasan kota Makkah. Dengan indah Allah melukiskan laqad nasarakumullah. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian fi mawatina katsiratin, dalam banyak pertempuran, dalam banyak medan peperangan.
wa yauma Hunain, dan termasuk Allah memberikan pertolongan kepada kalian di perang Hunain. Pak, perang Hunain posisinya seperti apa? Ayat melukiskan. Id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian yang banyak itu, jumlah kalian yang mayoritas itu, jumlah mayoritas ini rupanya kemudian menggoda, didampingi oleh syaitan, menggoda manusia untuk takjub, ujub terhadap jumlah yang banyak. Bapak-bapak, perang Hunain itu jumlah kaum muslimin mayoritas. Pertanyaannya, menang apa kalah? Kalah. Ini harus segera selesai di kita. Saya kira di posisi ini pelajaran berharga sekali. Tauhid harus hadir di sini. Di mana letak tauhidnya? Kemenangan itu di tangan manusia atau di tangan Allah, Pak? Kesuksesan itu di tangan Allah atau di tangan manusia? Tapi mohon maaf, sering nggak kita bersandar kesuksesan itu kepada duit kita yang banyak? Sering nggak kita ini bersandar kesuksesan itu pada intelektual tinggi yang kita miliki? Sering nggak kita ini bersandar kesuksesan itu kepada jumlah kita yang mayoritas termasuk di negeri ini? Maka peristiwa ini menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa Pak, surah Ali Imran 123 menyeru kepada Rasul dan para sahabat saat itu, dan seruan ini kepada kita kaum muslimin, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun. Oke. Saya kira ini poin 1. Jadi kalau kita ingin Ramadan ini menjadi bulan kemenangan bagi kita, ayo kita tegakkan tauhid dalam hidup kita. Ustaz, kita kayaknya urusan tauhid itu udah ngaji kemana-mana Ustaz. Udah mau tamat. Kitab tauhid itu 67 bab juga udah kita kaji Ustaz. Udah tamat. Betul. Mungkin sudah tamat. Kitab-kitab tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi mungkin tamat. Kitab tauhidnya Syekh Saleh Fauzan mungkin sudah tamat 3 jilid. Kalau sudah tamat, pertanyaannya, pelajaran tauhid bukan sekedar untuk ditamatkan, itu penting. Tapi persoalannya, sudahkah itu mewarnai pandangan dan sikap hidup dalam kehidupan kita? Mohon maaf Pak, saya kira semua kita pengen bahagia. Tapi mohon maaf, ketika kita merindukan kebahagiaan, biasanya kita gantungkan kebahagiaan itu kepada Allah atau kepada duit? Kepada Allah atau kepada jabatan? Seolah-olah kebahagiaan itu ada di pelupuk mata ketika anak itu kemudian dilantik menduduki jabatan tertentu naik.
Seolah-olah langsung kita terbayang kebahagiaan itu di pelupuk mata. Karena jabatannya yang baru yang tinggi itu. Karena efek dari jabatan itu. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Justru naiknya jabatan boleh jadi menjadi awal dari ketidakbahagiaan seseorang. Ada nggak kira-kira begitu kasusnya? Ada nggak Pak? Insya Allah sebelum jadi bupati bahagia sekali Pak. Setelah jadi bupati suami mau ketemu sama istri susah, mau ketemu anak ndak bisa. Tiba-tiba keluar di koran, diintip sama KPK. Awal dari sebuah malapetaka. Oke, dalam konteks perang Badar, coba kita lihat. Sudah dikaji, monggo tolong nanti dibaca buku itu dibaca. Mengapa ini disebut azillatun? Lemah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Wa antum dan sedangkan kalian di dalam perang Badar itu azillatun dalam keadaan lemah. Lemah tapi menang. Kata kuncinya nasarakumullah. Allah kasih pertolongan. Kunci kemenangan itu memang pertolongan Allah. Oke. Bentuk azilatunnya itu dilukiskan oleh Allah dalam ayat ini Bapak. Coba kita lihat nih. Ini ayatnya. Ini yang megang Al-Quran monggo dilihat. Surah Al-Anfal ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu bil haqq, dengan kebenaran. Tetapi gimana posisi kaum muslimin waktu itu Pak? Sebagian kaum mukminin wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukai. Sebagian orang-orang yang beriman itu berat Pak. Berat. Dan beratnya itu bukan tanpa alasan. Kalau dicernaknya secara logika, dicernaknya itu secara hitungan matematis, berat. Berat. Artinya ada alasan, bukan tanpa alasan. Ada alasan untuk itu. Tapi persoalannya Pak, ini dihadapkan dengan perintah Allah Pak. Dihadapkan dengan perintah Allah. Ini kalkulasi gimana nih? Pernah nggak dalam hidup begini Pak? Allah menyebutkan riba itu nggak berkah. Jual beli itu halal, yang halal itu berkah. Dan kita ingin mencari keberkahan. Tapi dihadapkan hitungan-hitungan di atas kertas. Waduh, usia saya ini udah 46.
Saya kerja di bank itu sedang dalam posisi tinggi ini. Posisi puncak ini. Berhenti enggak? Berhenti? Enggak. Berhenti? Enggak mudah nih Pak. Kalau sudah kondisinya begini, tauhid mesti bicara ini. Tauhid mesti bicara ini. Bahwa rizki itu di tangan Allah. Kita merindukan keberkahan dan gak mungkin akan mendapatkan keberkahan kalau kita bermain riba. Gak mungkin akan dapat keberkahan. Pada saat begini gimana? Kalau alasan nggak usah tanya, mungkin sederet alasan bisa ditulis. Kondisi ini, anak sedang kuliah, ini itu, dan macam-macam. Saya kira banyak. Dalam konteks perang Badar, alasannya itu banyak, Pak. Apa alasannya? Coba kita lihat ayat berikutnya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Jaminan Allah. Tapi apa yang terfikir oleh sebagian kaum muslimin pada saat itu, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka dengan perang Badar dihasung, didorong menuju kepada kematian. Wa hum yanzurun. Sedangkan sebab-sebab kematian itu ada di pelupuk mata. Nanti Bapak bisa baca di buku, rinciannya kira-kira begini, Pak. Bapak dan Ibu, saya sudah menjelaskan dulu bahwa pasukan Islam keluar dari kota Madinah itu tidak pada awalnya dalam rangka menghadapi pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Pada awalnya justru menghadapi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pak, yang namanya orang ngadepin pasukan perang dengan kafilah dagang, persiapannya tentu berbeda. Jumlah kaum muslimin 313. Satu riwayat menyebutkan 315. Kudanya cuma 2, Pak. Ini banyak pakar di sini. Kira-kira bisa mengkalkulir. Kudanya cuma 2 biji. Senjata apa adanya. Ini negara baru berdiri, Pak. Belum 2 tahun ini berdiri negara. Berangkat. Belum pernah perang terbuka juga. Tapi itu perintah. Perintah Allah loh. Lain kalau perintah manusia boleh ditawar dong. Hitungannya gimana dulu gitu kan. Ini perintah Allah nih. Qadarullah. Semua itu kehendak Allah. Abu Sufyan segera menangkap berdasarkan informasi intelijennya bahwa ada pergerakan pasukan dari Madinah. Maka segera dia kirim surat kepada Abu Jahal yang ada di Mekah untuk segera mengirim pasukan karena kami kafilah dagang dalam keadaan mara bahaya. Abu Jahal segera mengumumkan gerendang perang dengan pidatonya yang terkenal. Kita akan proklamasikan kemenangan Badar, kemenangan Quraisy di Bukit Badar. Hitungan di atas kertas, Abu Jahal, ini kesempatan. Kesempatan, ada alasan untuk menghabisi Rasul dan sahabatnya. 1 1
1.300 dikerahkan pasukan. Pada awalnya 1.300 Pak, nanti disersi 300. 1.300 dikerahkan. Abu Sufyan mengambil jalur lain. Dalam kondisi seperti itu turun perintah Pak. Apa perintahnya? Nah ini dia. Perintahnya itu ternyata kaum muslimin diperintahkan untuk menghadapi pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal 1.300 itu, dipilihkan oleh Allah untuk menghadapi pasukan perang. Padahal tadinya siap-siap ngadepin kafilah dagang. Nggak mudah. Tanggal 9 Ramadan berangkat. 17 Ramadan berhadapan itu dua pasukan Pak. Di tengah terik panas matahari. 9 Ramadan berangkat, 17 Ramadan berhadapan. Berarti berapa hari Pak perjalanan? Sekitar 8 ya. 8 menempuh perjalanan kira-kira 150-an kilo. Jalan kaki. Puasa pertama kali dalam sejarah Islam. Puasa pertama kali dalam sejarah Islam. Puasa Ramadan pertama kali. Musuh di pelupuk mata ini. Sementara Abu Jahal itu dengan kesiapan full. Karena memang dia siap. Sampai dia membawa penari-penari cantik. Karena apa? Itu semuanya dilakukan untuk merayakan kemenangan Quraisy di Bukit Badar. Jadi Abu Jahal itu hitung-hitungannya hitung-hitungan kertas, menang. Ini kalau pakai logika gimana Pak? Kalau pakai perasaan gimana begini? Makanya dilukiskan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka itu dihasung menuju kematian, wa hum yanzurun, sementara sebab-sebab kematian itu ada di pelupuk mata. Ada sebabnya, selalu ada sebab. Nah, bahkan disebutkan pada ayat 7-nya, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata itulah yang untukmu. Allah memilihkan Abu Jahal. Kaum muslimin pengennya Abu Sufyan. Dan Allah menghendaki untuk kebenaran yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Akhirnya, kesimpulan akhirnya, perang Badar menang apa kalah Pak? Luar biasa. Menang, telak. Nah, yuk monggo ini. Ini kita ini kadang-kadang mau masuki Ramadan, mohon maaf Ibu. Hitung-hitungan kita ini kalau Ramadan tuh yang menggoda di pikiran kita ini kalau Ramadan tuh. Nanti persiapan makannya gimana, siap baju barunya gimana gitu. Justru ada satu yang hilang. Persiapan keyakinan. Persiapan tauhid. Monggo silahkan, mau siap ini, mau coba sekarang stok nugget segala macam, monggo silahkan tuh. Tapi ada yang hilang, jangan hanya di situ. Dan mohon maaf kadang-kadang nih ada salah. Makanannya disiapkan rupa, nak kamu harus makan, kalau nggak makan kamu puasa, nanti kamu sakit.
Mohon maaf, seolah-olah sakit itu karena nggak makan ini sakit. Bahwa berusaha untuk kasih makan kepada anak dengan gizi bergizi, ya oke, boleh. Tetapi jangan bersandar bahwa kita itu sehat itu karena makanan. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Dalam konteks sakit, jangan bersandar sama dokter. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Boleh nggak nyari dokter yang spesialis, yang ahli dalam bidangnya? Bukan hanya boleh, diharuskan. Tapi kesimpulan akhir tetap fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini tauhid. Nggak boleh bercabang. Nah, ini sepertinya saya ini terutama, kita harus sama-sama belajar nih. Belajar. Justru pelajaran penting Ramadan itu adalah bagaimana menghadirkan tauhid. Pak, kalau pengen menang, kata kuncinya adalah pertolongan Allah. Pikiran kita, kalau kunci menang itu pertolongan Allah, caranya bagaimana agar supaya saya bisa mengundang datangnya pertolongan Allah. Kalau dalam dunia militer yang difikirkan gimana nambah persenjataan, gimana nambah pasukan, gimana nambah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira kalau komandannya komandan orang beriman, itu semua boleh dilakukan. Tapi satu hal yang dia harus terus berpikir, bagaimana kemudian menancapkan keimanan. Jadi Pak, karena posisi kaum muslim itu lemah, azillatun, lemah. Akhirnya dalam perang Badar apa Pak? Ini pasukan udah di depan nih, depan udah ini. Gimana akhirnya? Rasul itu malam tidak ada lain kecuali hanya memohon pertolongan Allah. Tauhidnya itu bulat, tidak ada yang bisa memberikan kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau udah bulat begini nih, biasanya datang sesuatu yang tidak pernah diduga-duga. Gitu. Kalau udah bulat, kasusnya gimana Pak? Ini kita lihat coba. Ayat loh, Allah menyebutkan ini Pak. Pada akhirnya memang tetap turun pasukan Pak. Ittaqulu lil mu'minina allay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalati alafim minal malaikati munzalin. Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? 3.000 malah. Nah, kita lupa. Pasukan itu ada pasukan bernama malaikat. Waktu kita bahas tentara itu bernama angin dan hujan, kita lupa pasukan itu ada bernama angin, pasukan itu ada bernama hujan. Persoalan kita bagaimana mengundang datangnya pertolongan Allah agar supaya angin dan hujan itu adalah bagian dari pasukan kaum muslimin. Nah ini 3.000 malaikat Pak. Jangankan kok 3.000, pasukan Abu Jahal bisa lihat malaikat nggak? Malaikat bisa lihat pasukan Abu Jahal nggak? Lah kalau jangankan 3.000, satu malaikat aja bawa cemeti ke sana kemari mecutin itu kan selesai itu. Dia nggak bisa ngelihat itu. Nah kadang-kadang kita berpikir itu hanya dengan kasat, hitung-hitungan kertas. Loh, kalau saya kemudian berhenti gimana? Saya itu posisinya sekarang 75 juta. Karena karir sedang bagus, 75 juta per bulan ini gaji tetap saya. Lah kalau kemudian saya harus berpindah, hitung-hitung di kertas cuma 5 juta. Gimana sudah biasa dengan 75, kemudian jadi 5 juta.
Oke, suaminya bisa begitu. Apakah istri juga bisa dengan hitung-hitungan langit? Nah, dilema ini. Nggak mudah. Terus haram. Berhenti gimana? Harus bulat. Bulat. Sebagaimana bulatnya kaum muslimin waktu di perang Badar. Turun nanti. Bentuknya bisa macam-macam. Ya. Dan ternyata Bapak-bapak dan Bu, Nini, saya sudah pernah menyebutkan kemudian turun hujan, keterlibatan pasukan malaikat. Ini misalkan Pak, Ibnu Abbas telah mengatakan, ketika seorang pasukan kaum muslimin sedang sungguh-sungguh mengikuti jejak orang pasukan musyrikin di depannya, mendadak ia mendengar ada suara cemeti di atasnya dan suara pasukan berkuda yang mengatakan, majulah Haizun. Ini dari mana ini? Ada suara cemeti, ada pasukan berkuda. Dan ketika ia memandang orang musyrikin di depannya, ia sudah jatuh terlentang. Setelah dihampiri, ternyata hidungnya patah, wajahnya remuk, seperti baru saja terkena pukulan cemeti. Padahal di antara sahabat nggak ada yang senjatanya kayak cemeti. Orang Ansar tadi lalu datang dan menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengatakan kamu benar, dan Rasulullah menginformasikan bahwa itu adalah pasukan malaikat. Kapan ini bisa datang? Kalau sudah bulat. Ini tauhid. Ini tauhid. Ya. Kalau karena itu ini pada saat kita susah, tauhid harus hadir, sehingga kesulitan itu berubah menjadi sebuah pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itulah sebab dari pertolongan Allah itulah kunci dari sebuah kemenangan. Monggo. Ini Ramadan sebentar lagi mau tiba. Saya kira para kakek sepakatlah untuk segera beli buku ini sebagai tambahan cerita untuk cucu menjelang Ramadan. Dan ini tugas Nabi, Pak. Tugas Nabi itu kayak gini, Pak. Menjaga betul tauhid. Saya ingatkan satu lagi ya, biar agak lengkap. Saya ini nanti mau saya tutup. Mudah-mudahan cukup waktunya. Saya mau tutup dengan wasiat Nabi 5 hari menjelang wafat. 5 hari menjelang Rasul wafat. Bapak-bapak dan saudara, saya ingin tambahkan satu. Ini perang Badar, Pak. Sudah kita kaji lebih detail karena dulu perang Badar 2 kali pertemuan tersendiri. Saya ini kan sekarang ini kan review aja. Tapi coba kita ingat dulu terkait dengan Ghazwah Hunain. Barangkali sudah ada yang lupa tentang Ghazwatul Hunain. Ini perang Badar cuma 300. Ghazwatul Hunain kita lihat. Allah lukiskan dengan sangat indah. Al-Quran ini hudan, petunjuk untuk kita semuanya. Dan berkisah tentang masa lalu agar supaya itu jadi petunjuk bagi kita. Bapak-bapak dan saudara, perang Hunain sehingga disebutkan oleh ayat id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian yang banyak itu menjadikan kalian takjub. Gimana enggak takjub, Pak? 12.000, Pak. Belum punya sejarah pasukan Islam sampai 12.000. Posisinya saya sebutkan sini, Pak. Posisinya kira-kira begini biar sebentar ya. Ghazwah Hunain. Bentar. Kira-kira hitungannya begini nih.
Mana? Zaman Hunain. Jamal kelamaan gini aja ya. Ya. Coba kita lihat sebentar. Ini kira-kira hitung-hitungannya, Pak. Artinya begini loh. Kalau sombong itu punya alasan gitu. Tapi sombong ya tetap sombong walaupun punya alasan gitu. Sombong ya tetap sombong gitu. Kalaulah dia percaya diri itu punya alasan gitu, ya tetap aja. Makanya Pak, hati-hati dengan istilah percaya diri ya. Jangan kebablasan loh. Itu kalau kebablasan dorong anak untuk percaya diri bisa jatuh syirik, nanti bahaya dia. Percaya diri itu oke dalam ikhtiar, tapi tetap harus diajak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini kira-kira Pak. Total keseluruhan perang di zaman Nabi itu totalnya itu 27 kali ghazawat, 47 kali syariah. Saya tidak menjelaskan lagi karena sudah pernah dijelaskan. Pendeknya, peperangan itu besar maupun kecil itu sampai 74 kali Pak dalam 8 tahun. 74 kali dalam 8 tahun. Luar biasa. Ini termasuk data yang paling mengagumkan, paling membuat Pak Abdul Haris Nasution ketika tamu dari Jepang datang itu terkagum dengan data ini. Coba 8 tahun 74 kali tempur itu gimana itu? Sementara kadang-kadang 1,5 bulan, 1 bulan. Belum ada angkatan bersenjata khusus loh sampai hari itu. Berarti termobilisasi begitu rupa kan. Luar biasa. Oke. Pada saat perang Hunain itu tahun ke-8 bulan Syawal Pak. Tahun ke-8 bulan Syawal waktu Hunain itu sudah pernah punya pengalaman 50 kali tempur. Dari 74 itu 50 kalinya dia sudah punya pengalaman. Kira-kira kalau hitung-hitungannya perang Hunain itu pengalaman ke-51. Gitu kira-kira. Pengalaman ke-51. Dari 50 kali perang itu, 50 kali perang, 95% atau turunkan sedikit 90% itu kemenangan di tangan kaum muslimin, Pak. Berarti bahasa orang sekarang jam terbangnya sudah tinggi. Sudah sangat berpengalaman. Pertanyaan saya, ada nggak Pak untuk kesuksesan orang bersandar pada pengalaman? Ada nggak? Hati-hati, pengalaman itu penting, tapi bersandar pada pengalaman itulah pangkal kekalahan. Pengalaman itu penting, tapi bersandar pada pengalaman itulah pangkal kekalahan. Anda menang karena bersandar pada pengalaman, itu istidraj. Dilulu. Lulu itu apa ya? Iya, dilulu gitu. Ya. Jelek tapi malah dikasih gitu. Gitu. Dilulu. Jadi saya ingin mengatakan, kalau kemudian ujub apa takjub takjub ya, bangga diri gitu, punya alasan Pak. 50 kali perang, 90% menang. Apalagi ditambah lagi kenyataan jumlah kaum muslimin pada saat Hunain itu jam 6 tanggal 6 Syawal sore Rasulullah apel siaga, apel pasukan. Dan ternyata jumlah kaum muslim bukan lagi 10.000 menjadi 12.000. Oh Pak.
menang ini. Badar aja lewat. Mekah udah dikuasai, apalagi cuman Hunain. Hunain itu tempat ngumpulnya para pelarian, Pak. Ngumpul di sana. Sebentar, habislah. Apalagi Abu Sufyan masuk Islam, Khalid udah masuk Islam, petinggi-petinggi masuk Islam, kecil lah. Ikrimah anak Abu Jahal itu masuk Islam, Pak. Anak Abu Jahal itu masuk Islamnya Fathu Mekah ini, Pak. Masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Dihitung-hitung komandannya udah pada masuk Islam nih. Entarlah. Tambah lagi, Rasul itu sengaja, Rasul itu pinjem baju perang dalam jumlah yang banyak kepada orang kafir, pinjem baju perang. Lihat lagi Rasul pinjem begitu, udah tambah yakin, Pak. Menang. 12.000 menang. Berangkat itu tanggal 6 sore itu. Malam 7 itu berangkat menuju ke Hunain. 8 Syawal pagi subuh, menjelang subuh diistirahatkan pasukan di Hunain. Begitu masuk waktu subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh dimulai penyerbuan itu. Peperangan itu mulai dimulai. Ternyata kaum muslimin mendapatkan serangan mendadak yang terkejut. Itu yang namanya gunung di Hunain itu hampir mirip satu dengan yang lain. Ini muncul dari sini, muncul dari sini. Itu kemudian diliputi oleh rasa takut, Pak. Kaum muslimin itu diliputi oleh rasa takut, seolah-olah pasukan itu muncul dari berbagai penjuru dan menyergap mereka. Bapak-bapak, maksiat itu bisa mendatangkan rasa takut. Mengapa kadang-kadang ini kita takut hidup, takut gak makan, maksiat? Gitu. Ambil contoh. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan, saya catatannya saya nggak tayangkan di sini. Itu pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, saya lupa persisnya, 7.000 atau berapa. Itu pasukan dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq ke Irak, Pak. Di awal-awal pemerintahan. Tiba-tiba pasukan dari Romawi datang berapa? 200.000. Berapa itu kira-kira bandingannya berapa, Pak? 7.000 ketemu 200.000 itu berapa bandingannya itu? 20 nggih? 30, 1 berbanding 30. Punya alasan nggak Pak takut? 200.000. Nah, setelah itu komandan pasukan di Irak itu kirim surat kepada Abu Bakar, minta bala tentara tambahan. Apa jawaban Abu Bakar? Ini seorang pemimpin yang beriman bertauhid begini nih, Pak. Nah, ini seorang, mudah-mudahan kita ini orang tua itu bisa niru begini nih. Tauhid nih. Anak minta duit itu coba gimana tanamkan tauhid. Jangan bersandar sama duit itu. Abu Bakar jawab, Pak. Apa jawabannya? Jawaban Abu Bakar, kemaksiatanlah yang menjadikan engkau gentar berhadapan dengan musuh. Dan kemaksiatanlah yang akan menyebabkan kalian kalah. Dan tadi itu berbelok keyakinan itu kemaksiatan, Pak. Kemaksiatan maksiat itu. Syirik itu kemaksiatan yang tinggi. Dan kemudian kemenangan hanya datang dengan pertolongan Allah. Ketaatan kepada Allah itulah yang akan menjadikan sebab daripada kemenangan. Dikirim jawaban itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Coba kalau komandan lapangan hari ini dikirim sama komandan pusatnya begitu, apa jawabannya? Kalau begini mah gue juga tahu. Saya karena ini saya kondisinya begini, minta bala bantuan. Kan bisa begitu kan? Mah, kalau begitu juga jadi mama gimana sih? Saya kan minta uang. Kok mama malah ceramah sih? Saya ini butuh uang bukan butuh ceramah.
Tapi Pak, nah menarik, ini pemimpin Pak, mendudukkannya itu pas. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Diem-diem Pak, Abu Bakar kirim surat ke Khalid ibnul Walid yang sedang memimpin pasukan di Syam. Waktu itu mimpin pasukan di Syam, dikirim surat kepada Khalid ibnul Walid, tapi nggak dikasih tahu sama pasukan di Irak. Dikirim surat kepada Khalid bin Walid, diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar supaya Khalid ibnu Walid segera bergabung dengan kaum muslimin yang ada di Irak, karena di sana sedang dalam kondisi berat menghadapi musuh. Khalid ibnu Walid pun bergerak menuju ke Irak. Jadi Abu Bakar melakukan nggak upaya menambah pasukan? Melakukan nggak Pak? Tapi apa yang Abu Bakar sebagai seorang pemimpin yang tidak mau? Nah, yang tidak dikehendaki oleh Abu Bakar sebagai seorang pemimpin, terjadi pergeseran tauhid ini. Pergeseran tauhid ini bahaya. Dibangkitkan agar supaya lebih menguatkan tauhidnya, tapi juga ikhtiar dilakukan. Ikhtiar dilakukan, bukan berarti duit nggak penting, penting. Cuman masalahnya jangan sampai seolah-olah kemudian gara-gara ada duit nih doanya kepada Allah itu jadi rendah. Biasanya kan kita ini kalau lagi nggak punya duit kan nangisnya lumayan gitu, istighfarnya itu khusyuk gitu kan. Nah ini kira-kira ini pemimpin Pak. Kembali ke sini, itu Hunain, kembali ke ayatnya Pak. Jadi 50 kali, ternyata apa? Betul kejadian benar. Sampai Allah itu melukiskan dalam ayatnya begini nih. Ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Disebutkan falam tughni ankum syai'an. Jumlah kalian yang banyak itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kalian syai'an, sedikit pun. Pak, bukan hanya sedikit, sedikit pun. Syai'an nakirah, tidak akan bisa. Syai'an, sedikit pun. Ternyata yang 12.000 itu wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas di Hunain itu ternyata terasa begitu sempit, seperti seolah-olah susah menginjakkan kaki di bumi. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian mereka ini lari tunggang langgang meninggalkan posnya, meninggalkan Rasulullah SAW. Lari tunggang langgang Pak, cerai berai. Nah, sampai pada saat itu Rasulullah terkenal sekali dengan teriakannya itu. Tapi kemudian disambung oleh pamannya namanya Al-Abbas. Apa ungkapan yang dipilih oleh Nabi? Anan nabi la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya ini nabi. Saya ini bukan pendusta. Saya ini keturunan dari Abdul Muttalib. Anan nabi la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Lantang disuarakan sama Nabi. Disambung sama Al-Abbas paman Nabi. Anan nabi la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya ini nabi, saya ini bukan pendusta. Ngapain kalian lari? Gitu. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya ini keturunan dari Abdul Muttalib. Rupanya sebagian sahabat itu ada yang sadar Pak. Dengan seruan Nabi bertahan di pos. Satu demi satu balik. Satu demi satu balik. Dan setelah itu nanti si Sofiur Rahman itu disebutkan total yang balik itu sekitar 100-an lah. Ada yang menyebutkan 200, ada yang 90, sekitar itu. Sekitar angka paling tinggi disebutkan angkanya itu 200 yang balik. Yang balik itu. Nah, dengan pasukan yang ada, istighfar, ngaku salah, juduk lagi, tawakalnya lagi kepada Allah, akhirnya Allah balikkan peperangan Hunain di babak kedua.
merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Inilah dilukiskan pada ayat selanjutnya ini, Pak. Dilukiskan pada ayat selanjutnya. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Ketika tauhidnya kembali duduk, tauhidnya kembali mapan, salah mengapa tadinya bergantung kepada jumlah yang banyak, kembali lagi duduk, Allah berikan ketenangan. Allah berikan ketenangan kepada Rasul dan kepada orang-orang beriman. Nah, kalau sudah begitu, turun pertolongan Allah, Pak. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah turunkan tentara lam tarauha yang tidak diketahui, dilihat. Ada. Kalau dalam konteks rezeki ini yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Itu alhamdulillah Allah turunkan pertolongannya, Allah kasih mukjizat, pasir itu dipegang sama Nabi, pasir itu disaurkan, tergelilip itu mata orang-orang kafir itu, dan ternyata pasukan yang bersama dengan Nabi kurang dari 200 itu dengan izin Allah dan ketenangan dibantu oleh pasukan malaika itu kemudian ternyata mampu memukul mundur pasukan Hunain. 12.000 tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan lari tunggang langgang. Ini 2.000 kurang dari 200 dengan izin dan pertolongan Allah mampu memukul mundur. Wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Nah, saya kira ini tauhid. Apalagi bagi seorang pemimpin. Kita ini pemimpin untuk diri kita, berarti kita harus ngajarin tauhid pada diri kita. Kita sebagai kepala keluarga, kewajiban yang paling pokoknya sebenarnya bukan hanya sekedar menyiapkan sandang, pangan, dan papan. Karena mohon maaf, seringkali seorang suami merasa selesai tugasnya kalau dia sudah bisa menyediakan sandang, pangan, dan papan. Kita ingat bahwa amanah anak itu yang paling pokok. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Anak 5 yang kita miliki itu 3 yang Allah anugerahkan kepada kita itu serah terimanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Serah terimanya itu dalam keadaan fitrah, Pak. Nih, si Ahmad saya serahkan kepada engkau Pak Ibrahim. Nih, seolah-olah itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bertauhid. Mohon maaf, kalau anak itu usianya 4 bulan, kemudian anak itu meninggal, Pak. Anak itu meninggal. Pertanyaan saya, anak itu masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Mengapa dia masuk surga? Masih dalam kefitrahannya, masih dalam tauhid. Mohon maaf, kalau anak itu usianya udah 45 tahun sekarang. Saya mau nanya sama yang usianya udah 45 tahun nih. Itu kira-kira. Kalau mati kira-kira ke surga apa neraka? Ke surga apa neraka? Jawabannya kan paling kurang mudah-mudahan ke surga. Gak berani tegas. Gak berani. Karena sadar setelah SMA jalan-jalan. Nah, ketemu syirik di sana. Syirik perbintangan. Syirik ini. Lemes pagi-pagi ngelihat bintangnya kok hancur-hancuran. Asmara mampet, rezeki seret. Gitu. Cobalah lihat nih bintang saya hancur-hancuran nih. Udah jalan-jalan ke syirik sudah. Jalan-jalan. Sehingga gak bisa memastikan. Berarti anak itu diamanahkan kepada kita oleh Allah sebagai ahlul jannah atau ahlul surga? Ahlul neraka, ahlul jannah. Nah sekarang anak itu usianya udah 30 tahun.
Anak itu usianya udah 15 tahun. Anak itu usianya ada 40 tahun. Misalkan, lah dia pulang. Lah kok belepotan begini pulang? Kan kemarin saya serahkan dalam keadaan bertauhid, sekarang hancur-hancuran begini. Ini penting, Pak. Saya sendiri juga nggak tahu, anak saya baru 5 nih. Bener nggak nih? Dan penanaman tauhid itu harus diberikan pada saat ngasih uang, itu harus menanamkan tauhid. Pada saat mobil baru bisa dibeli, harus tanamkan tauhid. Pada saat rumah lagi dicat, baru tanamkan tauhid. Semua nggak bisa. Tauhid itu nggak mungkin dipisahkan dari hidup walaupun sedetik. Jadi media untuk penanam tauhid itu seluruh hidup kita ini. Salah satunya adalah bagaimana selalu anak itu ya meyakini bahwa kesuksesan, kebahagiaan dan lain sebagainya itu atas kehendak dan izin Allah SWT. Itu salah satunya, baru salah satu. Salah satu dari prinsip tauhid itu. Nah, maka oleh karena itu Bapak-bapak, saya bacakan aja wasiat Nabi ini. Wasiat Nabi, saya itu baca di dalam sirah, Ibu nanti baca ya. Ini salah satu wasiat Nabi tepatnya hari Rabu ini, Pak. Hari Rabu ya, 5 hari menjelang Rasul wafat. 5 hari menjelang Rasul wafat. Apa wasiat Nabi itu, Pak? Menarik ini, sebagai seorang nabi loh. Wasiatnya begini. La tattakhidu qabri wathanan yu'bad. Kalau saya boleh menyimpulkan, ini wasiat tauhid. La tattakhidu, janganlah kalian menjadikan qabri, kuburanku, wathanan, sebagai berhala yu'bad, yang disembah. Ini wasiat Nabi. Jangan kau jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Bapak-bapak, Nabi ini kan orang yang paling dihormati ya. Ya enggak, Pak? Hati-hati loh. Orang yang paling dihormati itu mesti sadar bahwa dirinya itu potensial untuk diberhalakan, Pak. Ustadz itu potensial untuk diberhalakan. Orang kaya, dermawan itu potensial untuk diberhalakan. Rasul itu punya potensi untuk diberhalakan. Potensial, bukan rasulnya, orang. Tokoh sentral, presiden itu potensial diberhalakan. Potensial, Pak. Apalagi kalau presidennya dari kiai, waduh potensial banget tuh. Udah pelataran kuburannya dilebarkan aja nggak muat orang udah. Sudah kiai, presiden, berat. Rasulullah itu wanti-wanti, dan ini adalah pesan tauhid. La tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Sebelumnya, Pak, Rasulullah itu ngomong begini. Mengapa ini? Mengapa ini kemudian diantaranya dipesankan? Karena Rasulullah sebelumnya menyebutkan begini. Rasulullah itu menyebutkan la'anahullah, laknatullahi alal yahud wan nasara. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Rasul yang menyebut ini. Rasul itu menyebut laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, jangan hanya sejarah. Sejarah itu kan harus dijadikan pelajaran. Jangan-jangan kita mengikuti yang menyebabkan kemudian juga kita dilaknat. Mengapa Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah? Ittakhadhu
kubura anbiyaihim masajida. Mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai tempat untuk sujud. Pak, Bu, mohon maaf. Orang Islam ada nggak yang niru model Yahudi Nasrani sekarang? Nah, jangan bicara Yahudi Nasrani aja. Ini justru konteksnya itu untuk jadi pelajaran. Gimana nih kira-kira Pak nih? Ya Allah, sedih nggak nih? Saya kadang-kadang mikir, ya Allah sedih banget ya. Padahal ditegaskan laknatullahi alal yahud wan nasara. Sebabnya ittakhadhu kubura anbiyaihim masajida. Bapak-bapak, ini juga disampaikan oleh Nabi karena watak manusia ini, model manusia ini cenderung mengikuti apa yang di atasnya, cenderung mengikuti generasi sebelumnya. Di antara watak manusia itu persis seperti kambing atau kayak bebek. Kambing itu depannya jalan kemana ikut kan, yang di belakang ikut cenderung. Kan di antara makhluk ini yang agak mirip-mirip modelnya dengan manusia kan kambing. Makanya para nabi dan rasul itulah hikmahnya, selalu punya sejarah jadi tukang angon, tukang gembala. Gitu. Tuh, narik tuh. Cenderungnya begitu, Pak. Cenderung mengikuti. Maka rasul ini sebagai bentuk harisun. Salah satu sifat Nabi Muhammad itu harisun alaikum. Rasulullah itu sangat ingin umatnya itu mendapatkan keimanan dan keamanan. Karena itu Rasulullah tutup wanti-wanti. Jangan kau jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Karena cenderung manusia ngikutin sebelumnya. Nah, sebelum ini Ummu Salamah itu punya pengalaman waktu di Habasyah. Di sana dia menyaksikan gereja yang dibikin rupa-rupa, dan lalu kemudian tokoh mereka itu kalau meninggal, orang-orang soleh di antara mereka itu kalau meninggal, kemudian di atas kuburannya itu dibikin bangunan, akhirnya dijadikan sebagai tempat sujud. Dia cerita sebelumnya. Ini Rasul ini bisa potensi. Rasul sudah wasiat begini saja. Ada nggak yang suka nyembah-nyembah di Masjid Nabawi? Udah diketatin kayak begitu tuh. Gitu. Itu saja masih begitu. Nah, cuman contohnya kalau yang model syiriknya begini kan kita mudah nih. Tapi kalau syiriknya model tadi itu keyakinan yang model, nah itu tauhid itu harus hadir. Bukan hanya soal kuburan begini ini. Wathanan ya'bad. Nah, karena itu bapak-bapak, ini disampaikan betul oleh Rasulullah SAW. 5 hari menjelang Rasul wafat. 5 hari menjelang Rasul wafat. Jangan kau jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Bapak, mohon maaf nih, kita sebagai suami nih, kita para suami nih, jangan memposisikan diri di depan anak itu sebagai Tuhan. Coba kalau bapak nggak kerja, gimana kamu makan? Emang kamu makan apaan? Kamu itu hidup kan dari bapak. Oh, Tuhan deh, bukan bapak lagi, itu Tuhan. Hati-hati. Jangan memposisikan diri sebagai Tuhan. Bahaya. Sampai Allah itu tunjukkan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Yang ngasih makan kita itu Allah, yang ngasih makan anak-anak kita itu Allah. Kita cuma nyari doang. Gitu loh. Kita cuma nyari doang. Nah, kadang-kadang suka begitu kalau emosinya muncul. Emosi sama ponakan muncul. Apa katanya? Coba kalau kamu nggak saya bawa ke Jakarta. Jadi apa kamu di kampung? Kamu tuh begini ini kan karena saya.
Waduh, hebat banget tuh. Hati-hati. Boleh. Jangan memposisikan diri sebagai berhala. Boleh. Nah, ini ditutup wanti-wanti. Maka oleh karena itu Pak, di dalam suratul Baqarah, ketika Nabiullah Yakub alaihi salam mau wafat, dikumpulin anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabiullah Yakub? Semua kita sering dengar. Nabi Yakub itu bukan bertanya, mata kuluna mim ba'di, nak apa yang kamu makan setelah sepeninggalku nanti. Enggak nanya gitu Pak. Warisan monggo disiapin silahkan, mau dibagi-bagi ya silahkan, yang penting pada rukun. Tapi pertanyaan yang paling mendasar Nabiullah Yakub, mata buduna mim ba'di, kalau saya sudah meninggal nak, kamu nanti menyembah siapa? Menyembah itu jangan cuma dibayangkan menyembah itu menyembah begitu. Kamu mau nyembah siapa nak? Itu Nabiullah Yakub alaihi salam. Nah oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, akhirnya saya ingin berkesimpulan satu saja. Kesimpulannya adalah ini insya Allah sebulan lagi mau Ramadan. Ini karena pesan sponsornya dikaitkan Ramadan nih. Nah sebentar lagi kita mau Ramadan. Dan Ramadan itu sejarahnya adalah sejarah kemenangan. Dan kemenangan itu kemenangan tauhid Pak. Bukan kemenangan jumlah pasukan, bukan kemenangan jumlah senjata, kemenangan tauhid. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk Ramadan, agenda pentingnya adalah bagaimana menanamkan tauhid agar supaya Ramadan itu menjadi hari dan bulan kemenangan untuk kita. Saya kira ini yang penting. Simpulan yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Baik, makasih sayang. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, yang belum bisa sama-sama kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon dijelaskan tentang riwayat sahih ketika wafatnya Rasulullah. Ada yang menyebutkan beliau wafat di pelukan Aisyah, ada yang meriwayatkan beliau wafat disaksikan oleh keluarga dan para sahabat. Bahkan malaikat Jibril ikut menyaksikan ketika beliau sakaratul maut. Sebenarnya saya jawabnya bisa singkat nih. Singkatnya, Bu, tolong dibaca buku. Itu, tolong dibaca, PR aja deh. Ada di situ. Masya Allah, tolong dibaca. Nah, ini belum baca nih, gitu nih. Gitu. Tolong dibaca ya. Nah, sama-sama nih, besok saya nanyain nih. Nah, tolong dibaca. Tolong dibaca. Insya Allah jawaban saya tolong dibaca. Insya Allah. Assalamualaikum. Nah, jadi Ustadz, waktu penjelasan, mohon penjelasan mengenai hadis Bunda Aisyah mengenai sholat malam Nabi 11 rakaat. Oh, ini masuk fikih ya? Besok aja sama ustadznya ya. Nah, sama ustadznya ya. Besok sama ustadznya. Baik. Apakah benar Uwais Al-Qarni dapat memberikan syafaat di akhirat? Oh, ini kemana-mana. Uwais Al-Qarni dapat memberikan syafaat. Ini mau saya jawab apa enggak nih? Ya bolehlah jawab dikit ya. Jawab aja deh. Yang ini fikih monggo nanti. Umar kan diperintahkan oleh Rasul untuk meminta doa. Apakah kemudian nanti dia bisa? Nah ini konteksnya kan konteks wasilah. Wasilah untuk minta didoakan. Dan meminta doa orang yang masih hidup, itu kita boleh berwasilah kepada doa orang yang masih hidup. Termasuk Uwais Al-Qarni. Setiap orang yang saleh, orang yang baik, itu akan bisa memberikan syafaat dengan hafalan Qur'annya, dengan kesalehannya.
nanti di yaumil. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang berhak mendapatkannya. Jadi syafaat itu kira-kira intinya, syafaat itu intinya satu. Jadi kalau baca syafaat itu kira-kira kita harus 3 kerangkanya. Kerangka yang pertama, syafaat itu secara keseluruhan adalah milik Allah SWT. Itu satu. Jadi kalaupun UAS, kalaupun Quran segala macam, ini semuanya syafaat itu pada hakikatnya milik Allah. Itu tauhid. Jangan sampai bergerak nih, bahaya nanti. Tauhid, syafaat itu pada hakikatnya milik Allah. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya atau kepada sesuatu yang bisa memberikan syafaat biiznillah, dengan seizin Allah. Tapi kalaupun anak itu bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya, Rasul bisa memberikan syafaat kepada umatnya, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya. Tapi juga ada syarat. Yang diberikan syafaat itu dalam posisi diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Jadi syafaat secara keseluruhan milik Allah. Kemudian yang bisa memberikan syafaat memang diizinkan oleh Allah. Dan kemudian yang diberikan syafaat harus dalam keridhaan oleh Allah SWT bahwa dia bisa memberikan syafaat. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman tentang tauhid kepada orang tua kita yang masih berpegang kepada pemahaman kejawen yang identik dengan kesyirikan? Allahu Akbar. Ini PR saya, PR kita semuanya. Gimana ini ya? Ya, begini. Pertama, kita mesti optimis. Walaupun orang Jawa itu kalau dibelah dadanya, jangan-jangan Pak Sugiono, orang Jawa itu kalau dibelah dadanya itu. Jawa termasuk Madura atau nggih? Termasuk Madura, Pak. Kalau dibelah dadanya itu jangan-jangan kejawennya lebih kental. Gitu ya. Kejawennya lebih kental. Saya orang Jawa loh. Jadi oleh karena itu, tapi saya kira begini, kita harus yakin may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah mau kasih hidayah sama dia, tidak ada kekuatan yang bisa menyesatkan. Tauhid, Pak, tauhid. Saya ingin jawabnya itu dulu nih, karena pertanyaannya kelihatannya kok pesimis gitu. Itu tauhid dulu. Kalau Allah akan menyesatkan, tidak ada kekuatan yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Karena itu menurut saya, pertama, walaupun orang Jawa itu kalau dibelah kira-kira dadanya itu adalah jawen begitu, identik dengan syirik. Kita sebagai orang beriman tidak boleh putus asa. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kuat. Ini harus kuat dulu. Yakin orang tua kita bisa. Gitu. Yakin biidznillah. Nah, itu dulu, kuat dulu. Nah, kalau udah yakin begini nih, ini doanya insyaallah mantap. Doanya insyaallah khusyuk. Kalau nggak yakin, gimana nggak yakin? Udahlah terserah Allah aja deh. Terserah engkau aja ya Allah, mau kasih hidayah mau enggak, udah susah. Jangan begitu. Harus yakin dulu. Saya melihatnya kadang-kadang nggak yakin. Itu. Nah, kalau urusannya cara, yakin iya, terus menerus iya, sebagaimana Rasul juga terus menerus. Kalau urusan cara ini wallahu alam. Cara ini kan masing-masing orang punya pengalaman masing-masing kan ya. Misalkan nih, cara ini Pak, kalau cara itu pertama, kalau kita bisa ngomong dan Allah karuniakan kepada kita itu omongan kita itu lembut, ringkas, gampang dipaham gitu ya. Monggo dengan media bicara. Saya termasuk yang menggunakan ini. Cari momentum yang paling tepat, apalagi ini orang tua. Kalau ini orang tua, cara momentum yang paling tepat. Jangan datang-datang lebaran langsung ceramah aja di depan orang tua gitu. Misalkan orang tua apa senengannya? Pijetin. Siapa sih orang tua nggak seneng dipijetin anaknya? Pijetin,
Beliin makanan yang paling sambil dipijitin ngomong, dakwah yang paling efektif itu tukang pijet. Oh iya, dulu Allah yarham Pak Natsir, itu dai-dai yang mau dikirim ke daerah-daerah transmigrasi, apalagi transmigrasi Pak, daerah-daerah transmigrasi pedalaman, itu training mijet 3 hari. Selain training tauhid, training ilmu dakwah, dan training mijet 3 hari. Mijet Pak. Gitu. Dan ternyata Masya Allah efektif, sambil dipijetin, sambil. Ya ini kalau soal cara. Tapi kalau memang nggak mungkin, susah, kita juga ngomongnya susah, muter-muter gitu, sulit gitu ya. Misalkan kan ada orang ngomongnya memulainya udah susah, berakhirnya susah juga. Itu muter gitu, susah gitu. Ya udah, memang itulah ujian yang Allah berikan sama kita. Tolong beli buku. Ini tinggal sebulan Ramadan nih. Beli bukulah kecil-kecil. Beli buku kecil. Alhamdulillah saya mengucapkan jazakumullah khair. Saya tahu saya waktu itu siapa yang bagi-bagi. Pernah di sini dibagi awal-awal, buku kecil-kecil jumlahnya banyak tuh. Alhamdulillah itu manfaat sekali. Saya tenteng tuh buku. Kemarin saya bagi itu buku ke seseorang. Alhamdulillah sampai hari ini orang di kampung nih, saudara, telepon sering terhadap buku itu. 1 tamat, taruh. Ganti lagi 1 buku. Nanti nggak paham, tanya lagi, tamat lagi, taruh lagi. Alhamdulillah itu berapa buku dulu waktu itu judulnya. Nah, penting itu dibeli bawa, taruh sana. Masya Allah, ibu-ibu kalau mau sedekah soal begitu, saya mau siap menyalurkan deh. Saya ngerasakan manfaat sekali tuh buku. Monggo. Kadang-kadang saya kalau ke daerah itu penting ketemu sama orang-orang. Jadi kalau ibu-ibu mau nitip saja nggak usah nitip buku boleh. Itu kecil-kecil gitu. Kadang saya kan sering ke daerah gitu. Kadang daerah tuh pulang, ini ada titipan buku. Itu enak tuh. Dan orang nggak berat. Bukunya kan kecil-kecil. Orang nggak berat. Kalau ada buletin, bawa buletin. Gitu. Saya bilang sama istri, jangan numpuk buku di rumah. Yang ini dimanfaatkan ke sana, dimanfaatkan. Saya bawa. Alhamdulillah, Masya Allah itu. Sampai hari ini, terakhir itu kurang dari seminggu yang lalu. Telepon lagi, ini gimana ini? Maksudnya, oke dilayanin kan enak gitu. Jadi maksudnya kalau enggak susah, pakai buku. Oke, sulit juga misalkan, belum suka. Mungkin nggak bisa. Misalkan kalau dia di Jakarta, kumpul, undang dalam jamuan makan, orang tua diajak, undang ustadz datang. Dalam pengajian keluarga itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jamuan makan. Wallahu a'lam. Tapi di atas semuanya itu, harus yakin. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yakin. Jangan sampai nggak yakin. Di dalam wasiat Rasul salah satunya disebutkan tidak boleh ada 2 agama di muka bumi, di Arab, betul. Bagaimana di bumi lain? Jangan sekali-kali hakim nggak paham nih saya. Abaikan. Sementara sudah diajak Rasul kan sudah dihapus. Perbudakan. Ya memang ini kalau wasiat yang satunya itu lebih khas terkait dengan soal di Mekah. Ya kalau di bumi yang lain, ya namanya di bumi yang lain. Karena memang itu secara eksplisit disebut di Madinah. Makanya Mekah, Madinah, tanah suci. Terkait dengan soal tanah suci. Kalau yang terkait dengan soal itu, yang satunya saya belum bisa nangkapnya apa maksudnya nih. Jadi kalau kaitannya dengan soal apa ini? Soal 2 agama, memang itu wasiatnya lebih dikhususkan terkait dengan tanah haram. Bagaimana kalau sholat di pinggir makam Rasul di Masjid Nabawi? Oke. Ini gimana? Jelasinnya agak panjang nih. Jam? Boleh saya jelasin sebentar Pak ya? Jadi begini, jawabnya singkatnya, ya nggak apa-apa. Sholat di pinggir, itu nggak apa-apa. Di pinggir makam Nabi itu nggak apa-apa. Tapi yang saya harus jelaskan adalah bahwa keberadaan makam Rasul di Masjid Nabawi itu yang sekarang seolah-olah menjadi bagian dari
masjid dan berada di dalam masjid, ini seringkali menjadi sumber fitnah. Bentuknya adalah seringkali orang pulang selalu berdalih, Rasul aja kuburannya di dalam masjid. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak suka kesulitan kalau mau bicara. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, rumah Nabi dengan masjid dua hal yang berbeda atau merupakan satu kesatuan? Dulu. Dua hal yang berbeda. Masjid ya masjid, rumah Nabi sebelah masjid. Bahasa lainnya, Rasul itu bertetangga dengan masjid. Beda, Pak. Ini mesti selesai dulu nih. Satu. Saya. Yang kedua. Ada ketentuan syariat bahwa setiap rasul itu ketika meninggal harus dikuburkan di mana dia meninggal. Pertanyaannya, Rasulullah meninggalnya di rumah siapa? Di kamarnya Ibunda Aisyah. Maka di bawah di mana Rasul meninggal itulah, wafat itulah digali untuk Rasul dimakamkan. Dua pertanyaan saya. Dari dua ini pertanyaan saya, nanti saya lanjutkan. Pertama, apakah kuburan yang sekarang ini, ya, ini masjid, kemudian kiainya meninggal dikuburkan. Pertanyaan saya, apakah ada ketentuan syariat bahwa kiai itu harus dikuburkan di sebelah masjid? Ada. Kalau Nabi meninggal harus dikuburkan di mana dia meninggal, dikuburkan di mana dia meninggal. Maka oleh karena itu ini syariat. Jadi posisi Rasul dikuburkan di sebelah masjid itu adalah syariat. Itu syariat. Karena Rasul meninggalnya di situ. Ketika ini mau dijadikan sebagai dalil analogi, kan orang menganalogikan kiai sekarang, ustadz sekarang, buya sekarang gitu ya, ajengan sekarang dengan Rasul, dengan mengatakan Rasul aja itu, kan kiai boleh dong dikubur, kan menganalogikan. Ini nggak bisa secara hukum analogi, nggak sebanding ini, karena ada ketentuan apa Pak? Syariat. Satu, ya, dua ini ketentuan syariat. Ini nggak ada ketentuan syariat. Oke, yang ketiga, ada ketentuan syariat yang melekat lagi. Ma baina masjidi wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan masjidku, mimbarku, antara rumahku dengan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Mimbar Rasulullah sudah ditentukan, Pak? Sudah. Rumah Nabi sudah ada di situ. Antara itu berarti Raudhah. Raudhah ini kan tempat istimewa. Ini ada syariat. Sementara berarti rumah Nabi boleh digeser enggak? Boleh enggak rumah Nabi digeser? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Daripada uyel-uyelan itu apa ya? Daripada desek-desekan di Raudhah, geser aja deh sekilo gitu. Raudhahnya jadi panjang. Nah, ini syariat, Pak, nggak bisa digeser. Nggak bisa digeser. Antara rumah Nabi dengan mimbar itu adalah Raudhah min riyadil jannah. Nanti kalau dijelaskan panjang apa makna taman di sini. Oke, panjang. Tapi itulah areanya. Berarti rumah Nabi itu ada ketentuan, terikat dengan ketentuan syariat. Dia nggak bisa dipindah. Sementara Rasul meninggal di kamar Aisyah di dalam rumah itu, ya sudah harus di situ memang. Gitu. Nah pertanyaannya, apakah kira-kira rumah kiai juga begitu? Antara rumahku
dengan mimbar gitu. Ya nggak ada, nggak ketemu, nggak pas itu. Nah, kalaulah kemudian ada kesalahan teknis, Pak. Ini para ulama sudah bikin surat sebenarnya ada kesalahan teknis. Ada Pak kesalahan teknisnya. Apa kesalahan teknisnya? Itu kalau dari sisi itu ada catatan juga dari para ulama. Mestinya pengembangan Masjidin Nabawi itu nggak ke arah sana, nggak ke arah makam. Harusnya ke arah baliknya gitu. Sehingga nggak terkesan bagian. Ini kalau nggak salah sudah sejumlah, saya belum baca anunya, tapi informasi yang saya dengar itu sejumlah ulama pernah bikin surat. Tapi kadang-kadang pemerintah itu juga begini Pak, mungkin ada yang sadar dan pengen merubah, ada yang, tapi kadang-kadang kalau dirubah nih Pak, kadang kalau saya perhatikan di mana ini di wallahu alam saya bacanya ini Saudi ini juga kadang-kadang melihat juga kondisi umat Islam secara keseluruhan dunia, karena yang merasa memiliki Masjid Nabawi, rumah Nabi ini kan umat Islam seluruh Indonesia. Jangankan mau dirubah-rubah Pak, wong nggak ada acara pemindahan saja, tiba-tiba muncul 62 halaman proposal yang katanya pemerintah Wahabi mau mindah kuburan Nabi. Nggak mungkin lah. Itu loh. Rame sampai di Jawa Timur muncul pasukan berani untuk membantu mengamankan kuburan jangan sampai dipindahin. Nada. Sensitif betul ini Pak. Pak, kalau Bapak lihat depan rumah Nabi itu kan ada tempat yang agak tinggi toh. Tempat yang agak tinggi kan? Ini juga repot ini. Saya tanya yang terakhir kemarin itu, waktu umrah yang terakhir kira-kira 2 bulan, saya tanya sama petugas, ini mengapa sih tetap dipertahankan kayak gini? Kan nggak ada apa-apanya. Tapi orang punya keyakinan seolah-olah duduk di situ, luar biasa. Orang dijebut, ini dulu waktu Turki Utsmani dibikin di situ di depan. Sebenarnya itu juga menjadi peluang orang nggak benar gitu. Cuman loh mengapa nggak dia? Nah dia bilang, ya kondisi umat masih begini. Jawabannya kondisi umat ya masih begini. Itu bakal banyak pihak yang protes Pak kalau itu diratakan. Apalagi sekarang dikit-dikit Wahabi kan. Nah akhirnya dimunculkan nanti sentimen terhadap Wahabi. Itu akan luar biasa. Tapi itu sebenarnya harus diratakan itu. Kira-kira begitu. Nah oleh karena itu kira-kira penjelasannya. Jadi tidak betul kalau kemudian itu dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan melakukan hal yang sama untuk orang-orang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, ini barangkali yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.